Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Alhamdulillah, hari ini bisa kita bertemu lagi dalam video yang Ustadz bagikan. Untuk hari ini kita akan masuk ke tema 3, subtema 2. Hari ini kita insya Allah berada di pembelajaran 4. Untuk itu kita langsung menuju ke materi ya. Untuk memanfaatkan waktu kita langsung aja ya. Ini ada di buku Kemendikbud di halaman 66. Ayo membaca. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara, sebangsa, dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi Bhinneka Tunggal Ika tadi artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, jadi walaupun kita banyak sukunya, banyak agama, banyak rasnya, banyak adat istiadat, bahasa dan lain-lain bukan menjadi kelemahan bagi negara kita, namun menjadikan itu adalah kekuatan dan menjadikan itu sebagai kekayaan yang dapat lebih mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ini Ustadz loncat-loncat materinya agar kita bisa nyampe target pembelajarannya. Ustadz langsung ke pembelajaran 5. Sini ada pentingnya makanan sehat. Pentingnya makanan sehat. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Oh ya, ini ada di halaman yang di bukunya ya, sebentar. 72 berarti ya. Ada halaman 72. 73. Ustadz ulang. Pentingnya makanan sehat. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karenanya penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi, makanan yang sehat saja tidaklah cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga ini
Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien, sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Nah, jadi makanan sehat itu sangat penting ya untuk kita. Untuk kita makanan sehat itu sangatlah penting. Makanan tadi, manfaatnya adalah sebagai sumber energi untuk kita beraktivitas kegiatan kita sehari-hari ya, kemudian pelindung tubuh terhadap penyakit. Jadi makanan juga yang sebenarnya, eee, sangat berpengaruh terhadap kekebalan tubuh kita terhadap penyakit ya. Kalau kita makanannya sehat, maka tubuh kita akan mudah untuk melindungi diri kita dari penyakit, kemudian sumber pembangun pertumbuhan. Nah, jadi juga untuk pertumbuhan semakin sehat makanannya, maka pertumbuhannya akan menjadi lebih maksimal dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Nah, tetapi makanan saja ternyata masih belumlah cukup. Bukan, ya makanan saja ternyata masih belumlah cukup. Kita juga memerlukan kegiatan lain seperti berolahraga yang cukup dan teratur seperti itu ya. Jadi dengan berolahraga maka eh, kesehatan kita insya Allah akan semakin baik, akan semakin terjaga. Nah, ini adalah tentang pentingnya makanan sehat. Untuk hidup sehat, bukan hanya makanan sehat dan olahraga yang dibutuhkan. Lingkungan yang sehat pun dibutuhkan. Bayangkan jika lingkungan tempat kita tinggal kotor dan menjadi sarang nyamuk. Pastilah kita pun akan merugi. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dan semuanya dapat diperoleh dengan cara yang cukup sederhana, yaitu menjaga kesehatan lingkungan. Pemerintah kemudian menggunakan media elektronik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama dari bahaya demam berdarah. Berikut adalah sebuah naskah iklan tentang pencegahan demam berdarah. Mintalah beberapa temanmu untuk memeragakannya di depan kelas. Nah, ini bisa dibaca masing-masing ya. Ini adalah iklan elektronik tentang demam berdarah. Silahkan kalian buka buku kalian sendiri, kemudian dibaca sendiri ya. Dibaca, kemudian nah ini kalian baca sendiri. Nah, Ustadz akan langsung lanjut ke ini ya, tari Kancet Papatai. Tadi silakan kalian baca sendiri dulu. Ustadz lanjutkan. Tari Kancet Papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Melompat-melompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satu lagi seakan memegang tameng. Berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang. Kemudian kedua tangan bertemu. Kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Kedua kaki berjingkat melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Ini adalah penjelasan tentang tari Kancet Papatai. Kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Oke, Bogor siap gelar Cap Gomeh. Apa itu Cap Gomeh? Nah, kita bahas ya. Pesta Rakyat Bogor Cap Gomeh 2015, ini udah lama banget, bukan sekedar untuk mengakhiri perayaan Imlek, melainkan bukti bahwa masyarakat bersatu dalam keberagaman. Perayaan ini bukan hanya sekedar atraksi seni budaya, melainkan simbol rakyat menghargai keberagaman. Festival tahunan ini akan lebih meriah dibandingkan dengan festival sebelumnya. Festival akan dimeriahkan sekitar 10.000 pengisi acara dan kemungkinan disaksikan oleh 100.000 pengunjung. Festival yang akan diliput media elektronik dan media cetak ini akan dinikmati sekitar 30 juta penonton dan pembaca. Wah, banyak banget.
ada penampilan 12 mobil Shio, 25 Liong, dan 50 barongsai. Selain itu ada pula bebegi sawah, wayang hihit, tarian jalanan, sepeda, boboko logor, marching band, pasukan pengibar bendera, ogoh-ogoh, parade kostum, karnaval, dan lengseran. Nah, rute festival lebih panjang, yakni tidak sekedar dari wihara di Jalan Surya Kencana sampai sepanjang ujung Jalan Siliwangi, tetapi melingkar ke Jalan Sukasari, Jalan Pajajaran, Tugu Kujang, dan Jalan Oto Iskandar Dinata. Banyaknya jenis atraksi dari kebudayaan berbeda mencerminkan keberagaman masih dijunjung tinggi. Kepanitiaan tidak eksklusif berasal dari satu komunitas, tetapi justru berasal dari yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, jadi ini adalah Cap Gomeh ini adalah festival tahunan yang dirayakan biasanya untuk mengakhiri perayaan Imlek ya. Nah, di sini adalah menandakan kita toleransi terhadap keberagaman. Nah, dalam hal ini bisa dalam toleransi terhadap bisa keagamaan ya, bisa masuk ke situ. Walaupun berbeda-beda, walaupun di Indonesia ada 6 agama yang diakui, tetapi semuanya hidup secara berdampingan. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya mungkin kita akan adakan evaluasi subtema 2. Nantinya akan ada beberapa soal yang insya Allah besok akan kalian jawab. Jadi pelajari baik-baik, siapkan diri kalian untuk menjawab soal besok, untuk evaluasi besok ya. Sampai sini dulu dari Ustadz akhiri. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dadah, assalamualaikum.